A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya, taklim rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Keutamaan kalimah thayyibah dari Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ilaha illallah, tidak dapat ditandingi oleh amal apapun. Kalimah ini tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab Kanzul Umail. Dari Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ilaha illallah, tidak dapat ditandingi oleh amal apapun. Kalimah ini tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab Kanzul Umail. Faidah: jelas bahwa amal apapun tidak akan dapat menandingi kalimah La ilaha illallah. Amal apapun tanpa disertai kalimah ini tidak akan diterima. Baik itu sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Kesimpulannya, semua amalan memerlukan iman. Jika ada iman, semua amal akan diterima. Tanpa iman, amalan apapun tidak akan diterima. Sedangkan kalimah thayyibah itu sendiri adalah pernyataan iman. Kalimah thayyibah ini akan diterima tanpa harus adanya amal soleh yang lain. Tetapi seluruh amal soleh yang lain tidak akan diterima tanpa adanya kalimah ini. Maksudnya, jika ada orang yang tidak memiliki amal soleh sedikit pun, namun ia beriman, suatu saat ia pasti masuk surga. Sebaliknya, meskipun seseorang itu banyak beramal, namun tanpa ada iman, semua itu tidak akan menyelamatkannya. Selanjutnya, disebutkan kalimah thayyibah tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun. Maksudnya, jika ada orang kafir yang pada akhir hayatnya masuk Islam dan mengucapkan kalimah thayyibah tersebut, kemudian dia langsung mati, maka menurut ijma' para ulama, semua dosanya ketika ia masih kafir akan diampuni jika yang mengucapkan kalimah thayyibah tersebut adalah seorang muslim dan dia banyak berbuat dosa.
Maka maksud hadis di atas adalah bahwa kalimah itu akan membersihkan hatinya, yakni jika ia membaca kalimah itu sebanyak-banyaknya, hatinya menjadi bersih, sehingga tidak akan tenang tanpa bertobat. Dan dengan taubat itulah semua dosa-dosanya diampuni. Sebuah riwayat menyebutkan, barang siapa senantiasa membaca La ilaha illallah ketika menjelang tidur dan ketika bangun tidur, maka keadaan-keadaan dunia akan mengiringinya untuk mengingat kehidupan akhirat, dan ia akan selamat dari musibah dan bencana. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang keutamaan kalimah thayyibah. Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal, dan sampaikan. InsyaAllah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.